Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Santo Fransiskus ACC Semarang. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran di salah satu SMA Negeri 1 Tanah Siang. Saya adalah mahasiswa PPG angkatan 1 tahun 2002-2003 dengan nomor NIM mahasiswa 23105023. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran tentang pribadi yang unik, salah satu di kelas 10 ACE. Demikian, nanti kita akan saksikan bersama. Kami ucapkan terima kasih. Oke, baik, selamat pagi. Luar biasa. Selamat pagi. Luar biasa. Baik, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran pertemuan kita pada hari ini. Apa kabarnya? Luar biasa. Oh, luar biasa, baik. Ya, baik. Saya minta senyumnya dulu. Senyum itu apa namanya? Bahagia, sukacita, bersyukur gitu ya. Baik, kali ini kita bersyukur karena Anda dan saya sehat. Oke, baik. Sebelum kita mulai, saya absen dulu ya. Agnes, Ade, Olivia, Gita, Erlangga, Thomas, Lensky, Yohanes, Veronica, Misi. Oke, terima kasih atas kehadiran kita hari ini. Saya minta fokus hari ini ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang apa ini? Ini adalah salah satu tema pada semester ini. Kita akan belajar tentang aku pribadi yang unik. Pernah mendengar kata-kata ini? Tentang unik. Apa itu unik? Oh itu. Baik. Sebelum kita lebih lanjut mengenai tentang tema ini, mari kita mohon berkat dari Tuhan. Kita berdoa dulu. Kita minta kepada salah satu siswa untuk memimpin kita berdoa. Boleh? Jangan lupa kita salib ya. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menciptakan kami sebagai laki-laki dan perempuan semartabat, sejahtera dan sederajat, sekalipun kami memiliki kekuasaan dan perbedaan. Engkau tetap menghendaki kami bersatu dan saling melengkapi. Engkau mencintai kami dan memanggil kami untuk senantiasa sering membantu dan mengembangkan sehingga kami semakin sempurna. Berkat kami ya Tuhan, supaya kita kenal selalu mengusahakan yang terbaik dan menjenjang martabat satu sama lain sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Baik, terima kasih Erlangga. Ya, hari ini pembelajarannya tentang aku pribadi yang unik. Ya, kembali lagi saya tanya, apa itu unik? Unik, pernah dengar nggak? Dengar, dia itu unik. Kamu itu unik. Berbeda dengan yang lain. Gantian, coba Olivia. Berbeda dengan yang lain. Kita punya keunikan tersendiri di bidang kreatif. Lalu ada lagi yang lain? Boleh saya minta tinggal laku. Boleh saya minta si Gita maju. Maju, Gita. Erlangga maju. Maju ke depan ini. Menghadap temanmu. Erlangga di sini. Nah, Gita di sini. Oke. Baik, teman-teman. Kita lihat dua sosok makhluk yang diciptakan Tuhan di depan ini. Kita tadi berbicara tentang unik ya. Yang adakah sesuatu yang bisa Anda lihat dari kedua sosok yang di depan ini? Ada Pak. Apa? Dari segi apa? Kelamin. Hah? Jenis kelamin. Jenis kelaminnya beda ya.
Satunya laki-laki, satunya perempuan. Lalu ada lagi yang lain. Postur tubuh, satunya agak tinggi, satu pendek. Ada lagi yang lain? Masih banyak. Saya yakin masih banyak. Wajah beda ya. Yang satu, rambutnya satunya panjang pendek. Ada lagi? Oh iya, dia jawabnya celananya juga beda. Ayo, lagi misi. Warna kulit, baik. Warna rambut, mata, hidung, gigi, mungkin ada yang beda. Oke. Nanti sifatnya mungkin kita pelajari kemudian ya. Oke, sudah, silakan kembali. Terima kasih. Baik, para siswa yang terkasih, dari segi fisik Anda sudah bisa membedakan baik itu rambut, mata, kulit, celana dan sebagainya yang dipakai oleh sosok manusia yang berbeda yang kita lihat tadi, itu menandakan bahwa manusia itu memiliki keunikan tersendiri. Baik, kita lanjut ya. Nah, mengapa kita mempelajari tentang tema ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa kita diminta atau tujuan akhir adalah untuk memahami diri dengan segala kekuatan dan keterbatasan sehingga bisa menerima diri dan menempatkan diri sebagai citra Allah. Nah, sehingga nantinya akan bisa bersyukur kepada Allah atas segala anugerah yang diterima. Itu harapannya pembelajaran hari ini. Oke ya. Nah, langkah pertama tadi kita sudah mengenal diri kita. Nah, bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah atas keberadaan diri kita dengan segala kemampuan dan keterbatasan? Nah, teman-teman, saya tanya, siapa namanya? Lupa. Thomas. Kamu hobinya apa, Thomas? Main bola, berarti olahraga ya? Erlangga? Olahraga, berarti agak sama ya? Bulu tangkis olahraga juga? Futsal olahraga. Olahraga, nggak ada yang lain ini kan? Memasak ini luar biasa. Ada satu yang beda. Olahraga juga. Menari. Ada 3. Walaupun banyak ya. Tapi ada juga kesamaan. Tetapi juga ada yang berbeda. Ada yang hobinya memasak. Ada yang. Coba bayangkan seandainya semua yang di dunia ini semuanya sama, gimana? Semuanya pintar masak. Kira-kira siapa yang beli? Nggak ada kan? Karena semuanya pintar masak kan? Ngapain aku beli punya dia karena aku sudah pintar masak? Kalau seandainya di dunia ini nggak ada penyanyi, nggak ada penari, nggak ada polisi, nggak ada guru, nggak ada jaksa penuntut keadilan, gimana kira-kira? Bebas gitu ya, berarti nggak ada aturan ya, nggak ada aturan. Nah, sekarang masing-masing orang di dunia ini, manusia diberikan kekuatan dan keterbatasan. Tadi saya tanya, ada yang hobinya olahraga, ada hobinya memasak, ada hobinya menari. Mungkin ada yang sesuatu yang di dalam diri Anda yang masih belum dikenal. Nah, hari ini saya mengajak kita mengenal diri kita masing-masing, ya, mengenal hobinya, sukanya apa, dikenali dirimu. Setiap pagi menghadap apa? Sebelum berangkat ke sekolah. Cermin. Salah satunya cermin kan? Dilihat dirinya. Apa yang dilihat? Kaca. Selain di kaca lihat apa? Muka siapa? Diri sendiri. Kenapa harus bercermin diri sendiri? Untuk melihat diri, wajah. Selain wajah, diri kita. Dalam diri kita ada apa? Di dalam diri kita ada apa tadi? Keunikan. Ada yang sikap gitu ya. Kemudian tingkah laku. Kemudian apa lagi? Di dalam diri Anda apa lagi kira-kira? Tingkah laku. Kalau ada kita apa? Ada istiadat. Berarti sopan santunnya, perilakunya, budi pekertinya. Ya. Itu harus Anda kenal dirimu. Kenapa
Anda harus mengenal dirimu sendiri? Kenapa saya tanya? Kenapa kamu harus mengenal dirimu supaya kamu tidak sebelum kamu mengenal orang lain, kamu harus mengenal dirimu supaya tidak sombong. Harus sadar diri. Makanya saya mengajak harus introspeksi diri. Jangan cuma jelek, pesek, cermin dulu kata si jawab, ya kan? Cermin dulu, lihat hidungmu, mancung nggak? Nah, makanya hari ini kita harus mengenal diri kita sendiri dulu sebelum kita harus menilai orang lain. Nah, baik. Untuk mengenal diri masing-masing, saya minta ini berapa nih? Berapa orang nih? Saya bagi dua aja ya. Oke, masuk dalam kelompok. Silakan diatur kursinya berhadapan yang 4. Berhadapan, langsung diatur Bapak. Ini juga langsung diatur. Kursinya berhadapan, dibuat bagaimana untuk kelompok. Ngerti? Berhadapan. Ayo. Nah, ini cakap. Ya, berhadapan. Ini kelihatan cewek-ceweknya kertas nih. Saya ini ke sana. Ada 2. Berempat. Yang 2 cowoknya di sini. Si Herlangga dengan Thomas. Thomas ya? Thomas ke sini. Si Gita dengan Olivia ke sana. Ya kan? Biar saling mengenal sifatnya laki-laki dan perempuan kan harus kolaborasi. Ya silakan duduk, nggak usah malu-malu. Baik, silakan duduk. Sini, sambil ini. Ini kertas. Kalian tuangkan hasil yang kalian peroleh tentang apa yang kalian miliki, ya. Nanti saya akan tulis. Nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan ke depan, ada satu perwakilannya, dibaca hasilnya. Ngerti? Oke, ngerti. Baik, ini tugasnya. Oke, sekalian. Nah ini sudah, satu orang silakan siap tulis. Ini kelompok 1, itu kelompok 2. Tulis di atasnya kelompok 1, kelompok 2. Anggota nggak usah. Nah nanti ya. Tulis anggotanya 4 orang, satunya anggotanya 5 orang, gitu ya. Oke, yang pertama itu masih dilihat di papan. Yang dinilai adalah secara fisik, kekuatannya. Kekuatan fisikmu apa? Nggak ada cacat kan? Nah, tulis di situ fisik misalnya. Coba dilihat itu. Aspek-aspek diriku ada berapa itu? Ada 3 kan? Ada fisik, ada bakat, kemudian sifat. Silakan dituangkan di sini. Ya. Masih tidak ngerti? Belum ngerti, Pak. Apa yang saya tuangkan di sini, silakan Anda tulis di kertas yang saya bagikan itu tentang kekuatan dan kelemahan pada diri Anda masing-masing. Dituangkan, oh saya ini, kelemahan saya ini, kekuatan saya ini. Secara fisik, saya pendek, kekuatan saya tinggi, tetapi kekurangan saya tidak bisa menyanyi, saya tidak bisa menari. Itu apa kira-kira? Ada kelemahan, ada kekurangan. Ya, kekurangan. Kekuatan kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Ngerti? Berarti dibuat kotak 2. Sebelahnya kekurangan, kelebihan, satunya kekurangan. Oke. Ngerti ya? Baik. Masih belum ngerti? Ya sudah tulis. Saya beri waktu sekitar 10 menit.
Segera. Tulis. Fisik itu berkaitan dengan jasmani kan? Fisik. Saya tidak cacat. Itu keunggulan. Saya lengkap. Ya. Nah, untuk bakat, tadi kan bakat ada saya tanya tadi kan? Ada yang saya suka menjadi. Pak, kita nggak boleh Kristen di kecilan. Oh, minus. Sudah sama lagi. Ayo. Ya, Pak. Ya. Sudah jelas. Oke, silakan diisi seperti itu. Sambil nanya temannya, diskusi ya. Erlangga misalnya fisik saya ini harus kenal dengan dirimu. Nanti akan berkaitan dengan Tuhan yang menciptakanmu. Ya, ini bersyukur. Baik teman-teman, karena kelompoknya sudah selesai, saya minta untuk presentasi. Silakan kelompok 1, sampai Herlangga. Maka maju ke depan. Silakan didengarkan. Kami kelompok 1 terdiri dari 5 orang. Kami kelompok dan aspek yaitu fisik jasmani. Kekuatanku kuat, tinggi, kuat. Keterbatasanku pendek, mudah lelah, bisa nafas, pendek, bisa nafas. Bakat kemampuan bisa memasak, bisa menyanyi, bisa futsal, bisa voli dan badminton, bisa futsal. Tidak bisa voli, keterbatasanku tidak bisa voli, tidak bisa menyanyi, tidak bisa menari, tidak bisa main voli. Sifat ramah, baik, tidak tersenyum. Keterbatasanku pemalu, mudah marah, pendiam, kelihatan. Oke. Baik, sudah. Itu hasil presentasi dari kelompok 1. Ada pertanyaan kelompok 2 kira-kira? Sudah pas? Pas. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Kita lanjutkan kelompok 2. Silakan. Siapa yang maju? Menyampaikan hasil diskusinya. Silakan maju. Hasil kelompoknya dibacakan. Kelompok 1 mendengarkan ya? Kelompok 1 perhatikan. Baik teman-teman, misalkan diskusi kami dari kelompok 2 itu aspek fisik jasmani, kekuatan lengkap semua. Kekurangannya pemalu, lemah, dan pemalu juga. Bakat dan kemampuan main futsal, bisa bulu tangkis, main futsal. Kekuranganku bawah pagi, tidak bisa nyanyi, tidak bisa main futsal, tidak bisa berbicara. Sifat-sifat kekuatanku pemaaf, pemalu, dan kekuranganku emosian, pemarah, emosian atau cuek, dan emosian. Oke, baik. Sudah didengar? Sudah. Ada pertanyaan? Tidak ada. Pas. Oke, silakan kembali. Baik, terima kasih hasil presentasinya sudah dipresentasikan bahwa berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan yang kita masing-masing. Nah, tadi Anda sudah berdiskusi kelompok saling mengenal satu dan lain. Bahkan yang paling penting adalah mengenal diri sendiri agar mengatasi segala sesuatu yang berkaitan dengan keterbatasan dan kemampuan yang apa yang kita miliki supaya tidak sombong. Nah, kita harus introspeksi diri. Nah, para siswa sekalian, manusia itu diciptakan secara unik dan diciptakan oleh Tuhan secara istimewa. Ya. Nah, dalam kitab Kejadian 1
pasal 26 bahwa waktu menciptakan manusia, Allah itu merencanakan dan menciptakannya menurut gambar dan rupanya, ya, rupanya dan menurut citranya, sehingga Allah menjadikan manusia itu berkuasa atas buatan Tuhan, ya, apa yang diciptakan oleh Tuhan, segala-galanya telah diletakkan di bawah kakinya. Dalam kitab Kejadian ini, setiap manusia itu unik, tak ada seorang pun yang mempunyai kesamaan dengan orang lain. Pernah lihat orang kembar? Pernah. Kira-kira sama persisnya. Ada Ada juga ya. Bayangkan orang yang kembar juga sudah memiliki perbedaan. Berarti Tuhan itu luar biasa menciptakan sesuatu. Sesuatu orang dalam satu rahim yang sama, tetap ada perbedaannya. Begitu ya. Nah, apalagi kita yang tidak kembar. Nah, kemudian tidak sama dengan apa yang orang lain miliki. Bahkan manusia kembar sekalipun selalu mempunyai perbedaan. Keunikan bisa diamati dari segi fisik, ya. Kemudian dari bakat kemampuan serta pengalaman-pengalaman yang kita miliki. Nah, itu. Kemudian keunikan diri itu merupakan anugerah, ya, anugerah yang menjadikan diri seseorang itu berbeda dan dapat dikenal serta diperlakukan oleh orang lain. Ya. Dari sekian apa yang kita pelajari hari ini, ada banyak hal yang bisa kita petik tentang kekuatan dan kelemahan yang kita miliki. Kira-kira setelah mengenal dirimu masing-masing, apa yang kamu rasakan kira-kira terhadap Tuhan? Ada yang marah? Bersyukur. Satu, bersyukur. Terima kasih Agnes. Agnes bersyukur dengan kekurangan dan kelebihan yang diberikan Tuhan. Yang lain bersyukur juga. Jangan-jangan pas pulang ke rumah, Tuhan, kenapa saya ini kok bisa diciptakan seperti ini? Kadang-kadang pernah nggak seperti itu? Pernah. Manusia saja, ya. Kadang-kadang kita kadang-kadang mengeluh. Oh Tuhan, kurang aku diciptakan seperti ini. Kurang aku, kenapa saya tidak diciptakan seperti ini? Kadang-kadang kita membandingkan itu. Nah, makanya hari ini saya mengajak kita untuk bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Coba kalau Tuhan tidak memberikan Anda lahir dari seorang ibu, pasti Anda syukuri. Oke, ada lagunya ya. Syukuri apa yang ada, hidup ini adalah anugerah. Apa lagi? Jalanilah hidup ini, melakukan yang terbaik. Ada juga lagunya, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi hebat kan lagunya? Orang yang menyanyinya hebat, yang menciptanya juga hebat. Saya yakin di sini nanti ada talenta, kekuatan yang bisa menciptakan lagu, membuat puisi. Itu suatu kelebihan sebenarnya. Banyak hal. Nah, harapan saya setelah pelajaran ini nanti berakhir, saya minta nanti masing-masing Anda akan menuangkan sesuatu tulisan, ya, membuat puisi tentang dirimu. Kemudian kalau tidak bisa membuat puisi, berdoa, bersyukur kepada Tuhan atas penciptaan Tuhan atas dirimu. Bisa? Kalau tidak bisa membuat puisi, membuat doa atau membuat sebuah simbol. Tahu simbol? Lambang, misalnya aku adalah ekor burung merpati. Boleh dibuat seperti itu. Aku bisa terbang ke sana dengan kelebihan yang Tuhan miliki. Saya bisa bergaul dengan siapa saja. Boleh dibuat seperti itu ya.
dibuat lambang. Ada 3, 1 puisi, 2 doa, 3 simbol tentang dirimu. Kamu mau jadikan apa dari dirimu? Saya adalah seperti sebuah gunung yang kokoh. Saya tidak bisa diruntuhkan oleh siapapun. Bisa. Saya ibarat seperti sebuah burung elang. Saya akan menjaga. Pokoknya seperti itu ya. Itu. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan berkaitan dengan aku pribadi yang unik. Enggak ada? Kelompok 2 enggak ada? Kalau tidak ada, apa itu unik tadi? Berbeda dengan yang lain. Berbeda itu indah. Itu siapa yang mengungkapkan kata-kata itu? Ferdi. Pak, apa? Punya keunikan tersendiri karena berbeda dengan yang lain. Itu ya. Nah, selain fisik dan keterbatasan dan kelemahan, keterbatasan dan kekuatan, manusia itu memiliki kelebihan dibandingkan ciptaan yang lain. Ada 3. Apa itu? 1. Ada yang mengatakan tadi apa? Akal budi itu berupa kedua kebebasan dan kehendak bebas. Ketiga, betul ya? Itu yang dimiliki oleh manusia ketimbang dibandingkan kita yang lain. Betul nggak? Monyet itu punya pikiran nggak? Punya. Bisa berpikir nggak? 1+1 bisa dia berpikir. Oh, nggak bisa ya? Berarti betul ya bahwa manusia itu hebatnya di situ, bisa berpikir. Kedua, dia punya kebebasan dan kehendak bebas. Betul? Tolong beri contohnya kehendak bebas. Saya ini, kamu punya keinginan apa? Dia punya keinginan yang bebas dan tidak boleh orang halangi. Dia ingin jadi pidana, ada nggak yang berani? Oh, nggak boleh. Ada nggak seperti itu? Serangga mau punya keinginan tentang hidupnya, mau jadi apa? Cita-citanya dari apa? Oh, bekerja di suatu perusahaan. Thomas, apa? Wow, yang nggak sama, mimpinya jadi presiden. Kita perawat. Olivia, Yohanes, Thomas, Reski, manajemen usaha. Apa? Oh, apa cita-cita di kalian? Nah, amin aja ya. Nah, manusia itu diberikan kebebasan dan kehendak yang bebas. Dia ingin membangun rumah yang mewah, dia ingin memiliki perusahaan, dia ingin jadi guru, dia ingin jadi polisi, dia ingin jadi ini. Semua sudah diberikan oleh Tuhan jalannya masing-masing berdasarkan keinginan manusia itu sendiri. Ya, tetapi sudah direncanakan oleh Tuhan perjalanan hidupnya. Nah, kenapa dia harus ada guru? Supaya guru bisa mendidik orang lain. Coba kalau semuanya jadi guru, yang ngejar orang lain mana? Tidak ada. Makanya dibutuhkan polisi. Nah, ketika ditangkap oleh polisi, apakah sudah
Stop sampai di situ. Butuh siapa? Kejaksaan untuk menghakimi ini, untuk mengatur ini sanksi nggak, didenda nggak orang ini. Nah, seperti di jalan perlu ada pengaturan jalan, ada polisi lantas, ada juga polisi tidur. Ya, pernah dengar adanya polisi tidur? Untuk apa itu? Gunanya apa itu polisi tidur? Pernah dengar kata-kata polisi tidur? Bentuknya seperti apa? Semen, dudukan gitu ya. Itu untuk apa itu? Keamanan, supaya orang nggak lajuan, nggak ngebut. Itu gunanya polisi tidur dengan polisi berdiri. Polisi berdiri itu yang berdiri di jalan di lantas. Ada juga selain polisi, ada dalam bentuk pramugara. Segala sesuatunya dibutuhkan. Oke ya, itu. Yang terakhir, kita diberikan apa yang terakhir? Yang paling penting. Di mana letak hati nurani? Di sini. Sakitnya tuh di. Kalau orang mengatakan kalau kita, kamu jelek, sakitnya tuh di sini, bukan di sini. Berarti yang ketiga ini yang paling istimewa ditempatkan Tuhan adalah nomor. Ketika manusia diberikan ini, dia bisa menilai. Ini masih belum bisa dipakai, tetapi kalau ini sudah bicara, ini masih lewat. Coba itu mikir, cuma saya mikir, apa perasaan pokoknya? Pokoknya aku percaya sama perasaan saya. Gak enak kalau keputusan seperti ini. Seperti itu ya. Nah, ini merupakan kelebihan yang dimiliki oleh manusia dibandingkan ciptaan makhluk yang lain. Pernah binatang mikir kalau dia bikin rumah? Asal bangun, pas ada angin selesai. Karena nggak mikir, nggak punya hati nurani juga. Asal bangun, pimpak, nggak tahu orang di bawah. Ya kan? Karena dia nggak punya cara berpikirnya. Begitu. Yang dimiliki oleh manusia bisa menentukan benar dan salah apa yang ingin dilakukan oleh hati nurani. Pernah nggak hati nuranimu bergejolak ketika kamu mau ngambil keputusan? Pernah? Bimbang akhirnya, ragu. Aku bikin hantu tapi kurang duk perasaan itu. Ya kan? Akhirnya saya ikut pengennya, pasti ngikutnya. Ya, berarti betul apa yang dikatakan di sini. Nah, dia bisa berteman dan bisa mengerti dan menyadari dirinya sendiri, mengerti dan menyadari semua yang ada di luar dirinya, walaupun dia tidak dalam. Hati itu ditempatkan di palung yang terdalam, lembut lagi. Ya, ada nggak hati yang keras? Ada. Hatinya diciptakan lembut, tapi hatinya keras. Ya, heptang modelnya. Padahal yang diciptakan Tuhan itu lembut, tapi dia bisa nggak manusia itu bikin keras hatinya? Bisa kan? Karena dia mengambil keputusan nggak mau dengarkan kata orang, hatinya keras kan? Kepalanya keras kepala kamu itu. Ya, egois itu adalah orang hatinya yang keras. Apakah itu yang Tuhan mau? Tuhan menciptakan hati itu sepenuhnya. Cara berpikir itu harus berpikir yang jernih, bukan yang dipakai kacau galau. Ini pokoknya start deh. Yo, mau dibawa kemana? Oke, yo. Itu ciri-ciri orang tidak berpikir panjang. Pandai besar pokoknya. Bolong takut. Akhirnya pas besok
Kejadian akhirnya nyesal. Itu ya. Akal budinya dipakai, cara berpikirnya pun dipakai, dan apa? Kehendak bebasnya jangan mendengar kehendak bebas, lalu akhirnya nah, manusia memiliki daya cipta, akal budi untuk mengerti, menyadari, dan menciptakan serta menghasilkan sesuatu. Manusia memiliki rasa, ya, hati nurani, memiliki perasaan, senang, sedih, puas, bangga, heran, kagum, merasa cemas, iba, khawatir, marah, benci, sedih. Ini yang dimiliki oleh manusia. Manusia juga memiliki karsa, kehendak bebas, artinya kemampuan untuk memilih, menentukan, kemudian memutuskan dan melakukan sesuatu. Manusia juga memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Ya, tahu? Ngerti kata-kata ini bahwa manusia itu memiliki jiwa, tubuh, jiwa, dan roh. Tiga-tiga ini saling berkaitan. Tubuh kira-kira kalau nggak ada rohnya bagus. Akhirnya kacamata pakai jas, kita pakai sepatu, lalu tangannya kayak gini, diikat di hidungnya putih semua, dikasih bedak segala apa, akhirnya percuma, ya kan? Hilang kaca CCTV, ganteng, pakai cat mata, ya kan? Makanya, ya ketika hidup dipergunakanlah sebaik-baiknya apa yang Tuhan berikan. Tubuhnya dijaga, ya kan? Jiwanya juga dijaga, jiwanya. Kemudian rohnya. Kalau Tuhan marah, set, ambil, masukkan, selesai. Ya, tinggal conteng, masuk dalam loceng. Besok saya ambil nyawa. Tarik nafasnya, rohnya, selesai. Badan tanpa roh itu mati. Oke, sampai di sini sudah jelas berkaitan dengan keunikan diri bahwa kita adalah memiliki kelebihan, juga memiliki kelemahan, ada memiliki kekurangan dan kelebihan, keterbatasan dan kemampuan. Masing-masing itu harus kita sadari agar kita tidak mudah untuk menilai orang lain, supaya kita jangan cuma bisa menilai orang lain tetapi tidak menulis. Pernah dengar kata-kata kitab suci ini? Bisa melihat itu ya, bisa melihat balok sebesar ini, tapi tidak bisa melihat apa yang di dekatnya. Kalau bisa melihat, artinya bisa menilai orang lain, tetapi tidak bisa menilai. Sampai di sini kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama boleh dipahami, boleh dimengerti tentang keunikan yang Tuhan kasih, Tuhan memberikan kepada kita. Kita perlu syukuri itu, ya. Kita bina, kita jaga, kita kembangkan. Nanti kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya tentang tema selanjutnya. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri pelajaran ini. Selamat pagi. Mari kita tutup dengan doa. Silakan. Baik, terima kasih.
pertemuan hari ini selesai. Minggu depan kita akan lanjutkan pertemuan yang berikutnya. Dan selalu tetap belajar dan menimba ilmu, jangan berhenti di sini dan terus berlanjut sampai di rumah. Tugasnya kembali dan dikerjakan. Dikumpulkan di depan tentang apa tadi? Satu, buat puisi, doa syukur ya.